pagi Bu. Ya, selamat pagi Mas, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu. Saya ceritakan sih. Jadi gini Bu, saya kan rencananya mau menikah 5 bulan lagi Bu. Terus saya kesini mau minta rekomendasi ya, dan penjelasan-penjelasan penting berkaitan dengan kesiapan saya dan calon istri saya untuk pernikahan itu nanti Bu. Oh iya, baik Mas. Sebelumnya saya isi datanya dulu ya. Iya baik Bu. Nanti Mas sebutkan nama sama umurnya ya. Iya, Namanya siapa Mas? Andre Bu. Nama mbaknya? Ina Bu. Masnya umur berapa Mas? 26 Bu. Kalau mbaknya? 20. Oh iya. Jadi umurnya udah pas ya untuk nikah. Kalau untuk persiapan sendiri itu ada 3 hal sih Mas yang mestinya pasangan itu harus tahu, maksudnya harus siap betul. Yang pertama itu untuk dari segi kesehatan, yang kedua itu dari segi mental, dan yang ketiga itu finansial. Finansial itu sendiri itu berhubungan dengan keuangan ya Mas. Iya Bu. Terus bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Bu, misalnya kesehatan kita harus gimana, terus mental kita harus gimana. Oh ya, jadi kalau untuk kesehatannya itu sendiri, masalah kesehatannya itu munculnya bukan hanya setelah masa membaik. Seandainya masalah kesehatannya dideteksi sedini mungkin lebih baik Mbak. Jadi nanti sebelum Mbak sama Masnya menikah, berarti masih ada jeda waktu untuk pengobatannya sendiri. Di sini kan tujuan menikah itu mendapatkan keturunan yang baik ya Mas. Jadi Mbak sama Masnya itu perlu tahu latar belakang kesehatan dari calon pasangannya. Jadi sini nanti sebelum menikah juga antara 2 minggu sebelum nikah mbaknya disuntik TT dulu ya Mbak. Iya Bu. Tapi suntikannya itu untuk apa ya Bu? Nah di sini yang Bu, nanti kan setelah menikah mbaknya baru berhubungan pertama kali dan selaput darah wanita itu sendiri mengalami perobekan. Nah fungsi dari suntikan TT ini sendiri, seandainya kan nanti menimbulkan luka, maka kalau lukanya terkena bakteri akan menimbulkan tetanus Mbak. Jadi fungsi dari suntikan TT itu sendiri untuk mencegah terjadinya tetanus. Produksi sehat itu Bu dari umur berapa sampai umur berapa, dan apa akibatnya jika lebih atau kurang dari umur tersebut Bu? Oh iya, kalau usia reproduksi sehat itu sendiri dari usia 20 sampai 35 tahun ya Bu. Jadi kalau misalnya usia pernikahannya itu ibunya kurang dari 20 tahun akan risiko terjadi keguguran, pendarahan, dan juga untuk yang lebih dari 35 tahun kehamilannya lebih berisiko tinggi Bu. Jadi seperti itu. Dan nanti ya pas ibunya hamil nanti ada yang namanya ngidam, ada juga yang namanya mual muntah. Di situ Bapak harus mengerti sama kondisi ibunya, karena tanggung jawab atau perawatan untuk bayinya itu sendiri atau janinnya itu sendiri tidak hanya jadi ibunya saja, tapi bapaknya juga. Baik. Kalau untuk pemeriksaan kehamilan itu Bu, berapa kali ya? Oh iya, kalau pemeriksaan kehamilan itu ada minimal ketentuan dari ininya 4 kali ya Bu. Kalau lebih pun lebih bagus. Jadi nanti di saat ibu kontrol kehamilan, maka dari petugas akan dikasih tahu minggu keberapa harus datang kontrol ke tenaga. Jadi nanti setelah hamil, persalinan pastikan persalinannya di tempat yang aman, di fasilitas yang memadai. Jadi
Jadi di sana nanti setelah persalinan juga mas sama mbaknya akan menjadi orang tua baru. Jadi punya peran baru gitu, punya peran baru. Kemudian nanti di sana juga mas sama mbaknya akan mengalami ya sedikit pertengkaran lah, bumbu dari sebuah pernikahan, karena kan peran baru. Jadi kadang di awal-awal itu untuk mengurus anak saja kadang kita cari waktunya itu susah ya, karena kan sama-sama capek. Setelah persalinan ada namanya masa nikah. Nanti di sana mas sama mbaknya diskusikan KB apa yang cocok, terus ini KB apa yang menurut mas sama mbaknya nyaman. Jadi bisa didiskusikan. Kalau untuk masalah mental dan finansialnya itu seperti apa ya Bu? Kalau untuk masalah mental sendiri tidak hanya terjadi setelah menikah ya Bu, jadi mulai dari persiapan, karena kan kita tiap daerah masing-masing punya budaya ya Bu. Ada yang budaya hantaran, kemudian ini pokoknya persiapan sebelum menikah. Jadi di sana nanti ada komen dari kedua keluarga, ada komen. Jadi setelah kita menikah mentalnya juga diuji, bagaimana kita mengetahui sifat dari pasangan kita yang dulunya tidak muncul, tiba-tiba saat menikah ada saja sifat yang tidak kita suka. Ada baiknya juga sebelum menikah mbak sama masnya mendiskusikan komitmen tentang anak, kapan waktunya atau mau anak berapa. Karena setelah menikah nanti otomatis beberapa bulan setelah menikah akan ditanya sama keluarga, udah isi belum, nanti muncul rasa stres dari pertanyaan baik dari keluarga maupun orang luar, terutama buat mbaknya. Kemudian untuk finansial sendiri, keuangan itu saat kita masih sendiri dengan sudah menikah sudah beda ya mas ya mbak, karena kan kebutuhannya sudah banyak. Jadi di sini perlu dipersiapkan juga kebutuhan untuk keperluan pokoknya, kemudian untuk persiapan persalinan dari kehamilan juga, karena semuanya membutuhkan biaya. Jadi untuk finansial itu sendiri perlu dipersiapkan secara matang, baik untuk pendidikan anak maupun untuk keperluannya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas penjelasan dari Ibu tadi. Saya tadi itu bermanfaat bagi Mbak sama Masnya setelah menikah. Jadi pesan saya mohon nanti setelah menikah itu terutama untuk kehamilan di kehamilan di bulan-bulan pertama itu jangan lupa kontrol ya Mbak. Jadi untuk suntik tetanusnya juga jangan lupa ya Mbak, itu sangat penting. Jadi untuk ini masnya juga mohon jaga kesehatannya juga supaya tujuan menikah untuk mendapatkan keturunan yang baik itu terwujud ya Mas. Doakan semoga lancar sampai hari H untuk acaranya.